Halo, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Pravita, Syifa, Danang, Irma, Tiara, dan Raka akan menjelaskan tentang materi kami mengenai perubahan rezim. Di berbagai belahan dunia, perubahan rezim pemimpin suatu negara akan selalu berdampak pada domestik negara tersebut, bahkan ke hubungan internasional. Dalam masa kontemporer ini, Amerika sebagai hegemoni memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan pemimpin rezim di berbagai belahan dunia. Muncul pertanyaan, apakah bijaksana bagi Amerika untuk ikut campur dalam urusan perubahan rezim di negara lain? Hal ini akan kami bahas di video ini. Pergantian rezim bukanlah hal yang baru di Amerika Serikat. Sejak kekalahan Napoleon pada tahun 1815, Amerika Serikat telah menjadi praktisi pergantian rezim terkemuka di dunia. Dari sekitar 100 kasus perubahan rezim yang dipaksakan dari luar pada periode tersebut, Amerika Serikat bertanggung jawab atas lebih dari 20 kasus. Pergantian rezim sangat umum terjadi, sebagian karena mendapat dukungan bipartisan. Secara historis, banyak anggota Partai Demokrat yang merupakan pendukung pergantian rezim. Sebagai contoh, Woodrow Wilson yang menggulingkan para pemimpin di Meksiko pada tahun 1914, Republik Dominika pada tahun 1914 dan 1916, dan di Haiti pada tahun 1915. Para presiden dari Partai Republik juga tidak menghindar dari perubahan rezim sebagai instrumen kebijakannya. Misalnya, George Bush yang menjatuhkan Manuel Noriega di Panama. Amerika Serikat bukanlah satu-satunya pelaku perubahan rezim. Uni Soviet juga pernah melakukan hal yang sama dengan membentuk pemerintahan komunis di Eropa Timur setelah Perang Dunia II dan melakukan intervensi secara teratur untuk mempertahankan penguasa yang bersahabat agar tetap berkuasa. Begitu pula dengan Nazi Jerman, Prancis, dan Britania Raya yang juga pernah melakukan penggulingan rezim. Tidak hanya itu, kekuatan-kekuatan kecil juga telah memainkan permainan pergantian rezim, seperti Brazil dan Argentina di Paraguay pada tahun 1869. Logika perubahan rezim mengacu pada alasan dan mekanisme yang digunakan oleh negara atau pihak yang melakukan intervensi untuk mengganti pemerintahan di negara lain. Beberapa elemen kunci dari logika perubahan rezim ini adalah identifikasi ancaman atau ketidakpuasan. Negara yang menjadi sasaran perubahan rezim biasanya terlibat dalam perilaku atau kebijakan yang dianggap mengancam atau tidak dapat diterima oleh pihak yang melakukan intervensi. Tujuan intervensi itu sendiri adalah untuk mengubah perilaku atau kebijakan negara sasaran dengan mengganti kepemimpinan yang ada. Dalam beberapa kasus, negara sasaran bukanlah ancaman langsung, tetapi negara yang lemah mungkin jatuh di bawah pengaruh negara yang lebih kuat dan mengancam. Pergantian rezim juga sering dipengaruhi oleh perbedaan ideologi. Contohnya adalah ketika AS melakukan intervensi selama Perang Dingin untuk memulihkan pemerintah yang cenderung komunis. Pihak yang melakukan intervensi dapat menggunakan berbagai metode untuk mencapai tujuan mereka, mulai dari intervensi militer hingga dukungan terhadap kelompok oposisi di dalam negara sasaran. Setelah menggulingkan pemerintah yang ada, pemimpin baru akan bergantung pada pihak yang melakukan intervensi untuk dukungan dan legitimasi. Dengan mengganti rezim, pihak yang melakukan intervensi berharap untuk mengurangi ancaman, menyebarkan pengaruh mereka, dan mengamankan kepentingan strategis mereka. Mereka juga berharap untuk mencapai tujuan ini dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan penaklukan langsung. Selanjutnya, perang internal atau perang saudara. Perubahan rezim dapat menimbulkan perang saudara dalam 3 cara yang berbeda. Pertama, perang saudara dapat menjadi bagian dari proses penyingkiran rezim lama dari kekuasaan dan sisa-sisanya. Kedua, pergantian rezim mendorong terjadinya perang saudara karena hal ini mengakibatkan perubahan status yang tiba-tiba bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya diuntungkan. Hal ini terjadi di Kamboja setelah invasi Vietnam. Khmer Merah mengobarkan pemberontakan selama 1 dekade melawan boneka Vietnam Heng Samrin dan pasukan pendudukan. Ketiga, perubahan rezim dapat berkontribusi pada pecahnya perang saudara yang sangat baru dengan melembagakan kebijakan yang tidak populer. Di Guatemala sendiri, para penerus Arbenz yang didukung oleh AS membatalkan pencapaian penting dari pemerintahannya, yaitu reformasi tanah yang telah mendistribusikan kembali properti dari para pemilik tanah besar seperti United Fruit Company kepada para petani. Perang saudara terus berlanjut selama lebih dari 30 tahun dan memakan 200.000 korban. Pergantian rezim juga cenderung melemahkan kemampuan negara untuk menjaga kestabilan, sehingga mengurangi kemampuannya untuk merespons oposisi internal.
Dalam banyak kasus, termasuk Afghanistan dan Irak, pemerintah pusat runtuh sepenuhnya dan pasukan keamanan hancur. Sementara itu, penjajah asing tidak selalu ingin terlibat dalam menciptakan hukum dan stabilitas, dan seringkali tidak memiliki pengetahuan lokal yang diperlukan untuk membedakan kawan dan lawan. Kondisi-kondisi ini menciptakan celah yang memungkinkan terjadinya pemberontakan. Oleh karena itu, perubahan rezim menyediakan dua komponen utama, yaitu motif dan kesempatan untuk perang saudara. Agar intervensi tersebut berhasil, pemimpin yang dipilih biasanya harus tetap menjabat. Pemeriksaan catatan sejarah menunjukkan bahwa ini adalah taruhan yang beresiko. Kebanyakan pemimpin yang dipasang oleh pihak asing tidak bertahan cukup lama untuk mengamankan perdamaian atau melakukan permintaan donor asing mereka. Para pemimpin meninggalkan jabatannya dengan salah satu dari dua cara, yaitu secara teratur atau tidak teratur. Pemberhentian secara teratur mengikuti norma dan prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem politik suatu negara, seperti pemilihan umum. Pemimpin yang diberhentikan secara teratur jarang mengalami hukuman selain pemberhentian. Di sisi lain, bentuk-bentuk pemecatan yang tidak teratur melibatkan ancaman atau penggunaan kekerasan, dan para pemimpin yang digulingkan dengan cara ini kemungkinan besar akan mengalami hukuman penjara, pengasingan, atau kematian. Pengecualian memang ada. Di negara-negara yang berhasil melakukan demokratisasi setelah pergantian rezim seperti Jerman Barat, Jepang, dan Panama, para pemimpin bernasib lebih baik menjalani masa jabatannya dan meninggalkan jabatannya melalui prosedur yang teratur. Akan tetapi, contoh-contoh seperti itu sangat sedikit dan jarang terjadi. Para pemimpin seperti Augusto Pinochet di Chili dan Mohammad Reza Pahlavi di Iran yang mempertahankan kekuasaan biasanya melakukannya dengan cara represi dengan bantuan pihak yang mengintervensi. Ada dua situasi di mana para pengintervensi demokrasi telah berhasil mempromosikan demokrasi ketika mereka mencoba melakukannya. Yang pertama adalah ketika negara-negara demokratis telah mengembalikan kekuasaan pemerintahan demokratis yang sebelumnya digulingkan, seperti di Belgia pada tahun 1918, Prancis pada tahun 1944, Norwegia pada tahun 1945, dan Haiti pada tahun 1994. Kasus-kasus ini bukanlah bukti kuat dari kekuatan demokratisasi dari perubahan rezim karena negara-negara ini sebelumnya adalah negara demokratis. Mereka hanya mengalami pergantian rezim yang otokratis di tangan penjajah asing atau kudeta dalam negeri. Keadaan kedua terdiri dari negara-negara yang memiliki prasyarat yang menguntungkan bagi demokrasi, seperti pendapatan yang tinggi, populasi yang homogen, institusi birokrasi yang kuat, dan beberapa pengalaman sebelumnya dengan pemerintahan konstitusional. Jerman Barat dan Jepang tetap menjadi contoh utama diikuti oleh negara kecil, Grenada dan Panama. Sebagian besar target perubahan rezim tidak memiliki prasyarat-prasyarat ini. Oleh karena itu, hanya sedikit keberhasilan yang dapat ditemukan. Terakhir, kesimpulan. Janji akan solusi yang cepat dan menyeluruh yang ditawarkan oleh perubahan rezim, terutama pihak asing, hanyalah ilusi. Negara hegemon seperti Amerika dapat dengan mudah menggunakan power mereka untuk melakukan perubahan rezim di negara lain. Namun, hanya karena seseorang dapat mengambil tindakan, bukan berarti ia harus melakukannya. Kenyataannya jauh berbeda dengan ilusi. Perubahan rezim sangatlah tidak stabil, dan hasilnya tidak selalu bergantung pada niat baik atau strategi dari pihak yang melakukan intervensi, melainkan lebih bergantung pada kondisi di negara target yang berada di luar kendali pihak yang melakukan intervensi. Perubahan rezim tidak hanya sulit diprediksi, tetapi biasanya secara strategis tidak diperlukan. Hal ini dikarenakan dalam usaha mengatasi ancaman, perubahan rezim berpotensi besar akan memperburuk masalah. Menyingkirkan pemimpin individu tidak mungkin menyembuhkan apa yang menjadi masalah di sebagian besar negara. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang seperti Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi telah membawa kesengsaraan bagi masyarakat mereka. Namun, memperbaiki kerusakan yang telah mereka lakukan jauh lebih rumit daripada sekedar mengusir mereka dari kekuasaan. Seringkali perubahan rezim lebih baik diserahkan pada kekuasaan domestik, seperti yang terjadi di Serbia pada tahun 2000. Keterlibatan pihak luar harus dibatasi pada tekanan diplomatik untuk mendukung tuntutan domestik yang sah. Argumen lain yang dapat dibuat untuk menjustifikasi perubahan rezim adalah atas dasar kemanusiaan. Tetapi, bahkan di sini pun kasusnya masih belum jelas. Di mana kita harus menarik garis batasnya adalah masalah pertama. Menarik garis batas apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan dalam pergantian rezim merupakan hal yang sulit untuk disepakati. Selain itu, tak satu pun dari segelintir pemimpin genosida seperti Hitler, Pol Pot, dan lain sebagainya yang telah digulingkan oleh pihak asing, digulingkan dengan alasan kemanusiaan.
Mengakhiri pembunuhan massal hanyalah efek samping dari perubahan rezim yang dilakukan karena alasan strategis. Oleh karena itu, pertanyaan kuncinya adalah apa keuntungan dari pergantian rezim selain menghentikan kekerasan? Pengalaman dan sejarah menunjukkan bahwa membuat komunitas internasional untuk melakukan intervensi demi alasan kemanusiaan merupakan hal yang cukup sulit. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, bisa diajukan di sesi diskusi kelas politik internasional berikutnya.